Hai teman-teman, selamat datang di MGB Garden. Di video kali ini saya akan berkegiatan bersama komunitas berkebun. Nah, sebelum ke sana saya udah petik nih aneka benih. Ini ada benih okra. Terus ini juga ada benih gendola. Ini benihnya kecil-kecil seperti ini. Nah, nanti juga mau saya bagiin ke teman-teman berkebun di sana. Nah, ini dia saya punya bayam Malabar sama bayam Brazil. Terus juga ini ada benih cabai cupetinho warna oranye, juga mau saya bagiin aja ke teman-teman. Ayo kita let's go. Saya juga bawa ini. Nanti kita mau nyambel. Ini juga ayam tadi saya goreng sambil sarapan. Ini sudah sampai. Udah sampai. Ini tadi di jalan pada nitip barang-barang. Oke, sekarang kita turun. Wih, ini dia sudah sampai di Sendalu bersama teman-teman. Kantong. Sekarang saya sudah ada di Sendalu Permaculture bersama dengan Mas Gibran, ketua dari komunitas Depok Berkebun. Yuk sekarang langsung kita tanya-tanya aja untuk tahu lebih lanjut apa itu komunitas Depok Berkebun. Oke Mas, boleh ceritain nggak sih komunitas Depok Berkebun itu seperti apa? Aku bilangnya komunitas urban farming ya, jadi berbasis kerelawanan. Jadi memang teman-teman yang suka, yang mau belajar, yang pengen ikut menanam atau berkebun di kota Depok, ya berkumpul sih bersama-sama, sebenarnya saling sharing dan saling berbagi, saling berkegiatan bareng-bareng. Jadi teman-teman, ini adalah persiapan buat games. Mau macam-macam. Ini dia timnya. Juga di bawah. Ya lihat nih. Nanti tapi yang acara ya. Dalam acara kita ada namanya Pojok Berbagi. Itu adalah satu spot yang isinya benih, tanaman, hasil kebun ataupun peralatan kebun dari teman-teman yang surplus dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Ini siapa cepat dia dapat ya Mbak? Oh gitu. Berarti aku beruntung nih datang pagi. Iya kan? Harus datang pagi ya Mbak. Aku penasaran ini lucu sekali bentuknya. Iya. Ada yang Makasih merah. banyak. Iya. Ada yang merah. Ada yang merah tapi belum matang di rumah. Oh berarti mungkin next time ya. Iya, insya Allah ya. Terima kasih. Sama-sama. Di komunitas Depok Berkebun ini kegiatannya apa aja? Sebenarnya banyak ya, jadi mulai berkebun bareng dulu sebenarnya ada kebun komunalnya, kebun komunitasnya, ada pasar taninya juga, pasar sahabat bumi, ada kegiatan-kegiatan kolaborasi. Tapi kita sekarang yang mungkin yang cukup rutin adalah berkebun bersama, jadi kayak sebulan sekali kita berkumpul, berkegiatan bareng, kadang ada workshop, kadang-kadang ada menanam bersama dan lain-lain. Wah, tema acara kita kali ini adalah tentang rimpang teman-teman. Yuk kita belajar dari Bu Ita tentang kunyit. Beda umbi dan rimpangnya apa? Nah kalau umbinya itu yang bonggol yang pertama. Nah ini bonggol nanti dia nyebar begini. Nah jadilah rimpang-rimpang ini. Kalau secara pengobatannya umbinya itu sifatnya dingin. Nah kalau rimpangnya sifatnya hangat panas. Ini kan kita kan nggak boleh stres. Stres itu mengakibatkan darah kita stuck. Ciri-cirinya kayak tangannya dingin, kakinya dingin, badannya adem semua. Untuk mendobrak itu semua, ya ini kunyit terutama yang rimpang. Kunyit itu lebih banyak ke pencernaan ya, nyeri, terus inflamasi gitu, detoksifikasi obat luka dan hati. Jadi teman-teman nanti harus bangga dengan rimpang-rimpang yang ada di halaman kita. Kandungannya yang paling utama di kunyit itu adalah atsirinya sama kurkumin. Kurkumin itu yang membuat kunyit itu berwarna kuning. Manfaatnya adalah antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, antifungi, mah, nyeri haid, luka, peradang, demam. Teknik perebusan, pas banget nih. Diiris-iris seperti ini, bisa juga ditumbuk atau diparut. Ini kan dikeringkan supaya nanti di setiap musim kita ada gitu. Biasanya kalau itu begini, jadi lebih lebar kan permukaannya ya, lebih mudah cepat keringnya gitu. Nah kalau yang segar itu ngerebusnya bisa dari awal. Tapi kalau yang kering itu ketika airnya sudah mendidih. Penggunaan rimpangnya ini sebesar jarinya masing-masing. Satu jari kita dibutuhkan kalau mau pakai asam, asamnya satu bulatan dikit. Airnya itu sebanyak 1 gelas, gelasnya gelas belimbing. Tadi kunyitnya jumlahnya 5 jari, jadi kita pakai airnya 5 gelas. Kita tambahkan asam. Kalau teman-teman nggak ada asam, boleh pakai jeruk nipis. Jenis pancinya itu teman-teman bisa pakai yang kayak punya orang Jawa itu gerabah, atau pakai yang keramik Cina, atau pakai yang kaca. Kalau untuk pengobatan sih, kalau yang nggak pengobatan terserah, bebas aja ya. Pengobatan kunyit itu dipakai buat apa? Kalau buat yang daerah ke atas, direbus, ketika mendidih langsung dimatiin. Kayak dada, flu, sakit kepala. Nah tapi ketika ditujuannya adalah untuk ke bawah, bagian pencernaan, organ kewanitaan, termasuk rahim, setelah mendidih api
dikecilin, terus dibiarkan 10 menit. Habis itu baru deh dimatiin. Ketika hangat, disaring, bisa menggunakan madu untuk enak aja. Madu itu sifatnya mengharmoniskan. Teman-teman, inilah dia warisan nenek leluhur. Yeah. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak seger. Ternyata kalau kita minum tanpa gula itu memang rasanya itu berbeda. Jadi kayak rasa asli dari bahan tuh lebih keluar gitu. Coba deh teman-teman. Mantap. Sebenarnya apa sih manfaat dari ikut komunitas ini? Aku yang paling senang sebenarnya aku selalu menempatkan komunitas sepak berkebun sebagai komunitas yang merangkul semua. Kami sebenarnya ngebuka pintu buat teman-teman yang baru mau belajar berkebun yang sebenarnya cocok di Depok seperti apa sih gitu. Ini adalah kumpulan teman-teman yang praktisi yang melakukan berkebun di Depok. Kami nggak pernah menempatkan sebagai ahlinya, tapi mungkin banyak teman-teman di komunitas Depok berkebun yang punya pengalaman yang bisa dibagikan atau mungkin bertanya balik gitu ya. Jadi ada diskusi. Mungkin lebih sharing soal yang menanam rimpang-rimpangan ini. Rimpang-rimpangan itu sesuatu yang bisa ditanam di tempat yang mataharinya nggak begitu banyak. Mas, saya lahannya sempit bisa nanam atau tidak? Yang penting itu sebenarnya bukan lahan tapi matahari. Jadi kalau lahan kamu nanam di atap juga bisa, di tembok tetangga juga mungkin bisa gitu. Cuman kalau nggak ada mataharinya itu yang jadi masalah kadang-kadang. Karena kalau nggak cukup matahari, nggak semua tanaman bisa tumbuh. Tapi rimpang termasuk yang bisa tumbuh di tempat yang mataharinya pun nggak begitu banyak. Jadi kalau emang di rumah ada tempat-tempat yang kayak kosong nih karena matahari nggak bisa nanam, sebenarnya bisa diisi dengan rimpang-rimpangan. Jadi kalau udah ada hijau-hijaunya nih kayak udah tumbuh sedikit itu, ini sebenarnya bahkan bisa dibagi berapa ya? Ini ada 1, 2, 3. Kamu bisa potek segini. Ini kalau aku potek gini, ini dapat 1. Aku seringnya adalah nanam ini pas musim hujan sebenarnya. Karena kita nggak perlu nyiram lagi, jadi tinggal taruh tanah, tancepin dikit gitu ya. Aku biasa nanam sampai ini masih kelihatan sedikit, yang lainnya terkubur. Biasanya kan 6 bulan sampai 9 bulan ya. Habis itu pas musim panas tuh lagi pada bagus-bagusnya bisa dipanen. Jadi kalau kunyit biasanya dia nggak ada merah-merahnya. Ini kayaknya kunyit deh. Atau Bisa bukan dilihat dari baunya nggak, Mas? Temulawak Bisa. itu yang tadi gede itu ya? Ini kunyit. Apa? Tadi gede itu Iya, temulawak. Oh, mirip-mirip kunyit ya baunya. Ini kunyit. apa nih? Nah, ini temulawak. Ini temulawak nggak ada bau. Ini kita nanamnya macam-macam. Jadi kalau ada yang tahu, ini kan kunyit. Kalau kunyit tuh enaknya bisa dicium dari daunnya. Kan kita sering dimakan juga daun kunyit. Nah, kalau aku biasanya kalau yang ada merahnya entah temulawak ya, ada temu ireng juga, ada merahnya juga. Beda-beda. Cuman biasanya harus ngeliat umbinya. Terus kalau ini kan ya jelas ya, jahe. Nah, terus yang bawah kencur. Jadi di potek aja nggak apa-apa, dicium. Rimpangnya dalam tanah, tapi daunnya nggak tinggi. Daunnya pendek-pendek. Dimakan itu? Nah, ini sebenarnya kalau dimakan nggak apa. Ini kencur. Jadi sebenarnya kalau nanam sebenarnya kan ini ada sisa nih sedikit nih. Biasanya aku cuma ditancepin aja, diginiin aja. Nah, kita tutup dikit dah. Itu harus ada mata tunasnya nggak? Kalau aku sih nyari yang ada mata tunasnya biasanya biar lebih gampang. Kalau yang nggak ada, bisa hidup juga. Aku biasa suka diemin di tempat yang agak gelap. Jadi entah kenapa kalau umbi-umbian tuh kalau tempatnya gelap dia kayak aku sudah di bawah tanah gitu, padahal bukan gitu kayak ini jahe semua belakang sebenarnya kunyit semua, cuman ada temulawak sedikit tumbuh. Ya, ini kenapa di leveling kayak gini? Biar bagus aja sih. Ini itu pelaga ya, Mas? Kapulaga yang ini kapulaga tuh. Ini coba dicium baunya. Baunya enak baunya. Ini apaan? Ini kan kemarin ketutupan pohon, di sini kan pohon. Jadi dia tumbuhnya lebih besar lagi. Oh, kalau ketutupan pohon lebih besar. Lebih besar. Nah, ini kan juga nih kelihatan nih. Begitu dia kan bisa ketutupan pohon. Tapi sekarang terang banget ya jadi lebih lemes. Karena biasa di bawah pohon terus tiba-tiba. Ya, tapi ini pengaruh nggak dengan produksi gede umbinya? Enggak sih, kayaknya gedean daunnya dibanding umbi. Ini kan cukup lama ya. Harusnya umbinya juga cukup lumayan banyak ya. Cuman temulawak kan kita nggak pakai sesering itu dibanding kayak kunyit. Gue bahkan nggak tahu ada isinya atau enggak. Nanti nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Ya Allah ya Rob. Dalam kali. Ya biasa kecil-kecil. Umbinya masih Kecil. Oke. Masih kecil. Tapi biasanya emang ini kan masih umur-umur. Kayaknya belum setahunan deh. Saya bersama dengan Mas Reno, salah satu member dari Depok Berkebun. Gimana sih pengalamannya ikut Depok Berkebun? Seneng banget, teman-temannya asik, bisa belajar bareng, bisa dapat benih gratis, bisa sambil jualan dikit-dikit. Jadi memang di setiap kegiatan kita ada namanya mini bazar. Jadi itu mewadahi dari teman-teman yang punya usaha, terutama di bidang kebun, pertanian dan juga makanan. Kebetulan saya juga ada Sabita Garden, itu jualan tanaman, lebih ke arah tanaman hias. Juga Sabita Kitchen. Sabita Kitchen itu bergerak di cake, cookies, macam-macam. Bisa cek di Instagramnya di bawah ini. Yeay. Nah, setelah kita puas belajar, sekarang saatnya main. Games kali ini disiapkan oleh tim acara.
kita mau menebak berbagai macam bau dari rempah-rempah yang sudah dipersiapkan. Nah, sebelumnya kita tutup matanya dulu ya. Bisa nggak ya? Saya aja jadi nggak yakin ini. 1, 2, 3. B, balik. Salah. Cahaya. Nah, ini dia tim pemenangnya. Kelompok B. Habis seru-seruan main game, saatnya kita makan. Tadi saya sudah bawa bahan buat nyambel, sekarang saatnya nyambel. Juga ada sambal pecel yang saya bawa dari rumah. Dan juga ini teman-teman bawa berbagai macam makanan. Masya Allah, makan jadi nikmat banget habis seharian aktivitas. Mari kita makan. Ini sambal kecombrang buatan Mas Hari. Ini kembang turi. Kembang turi asli dari kebunnya Mbak Dini. Mbak Dini. Wah, dan ini nasi langsung dari Jakarta Timur. Pasar Rebo. Langsung dari Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ayo, selamat makan. Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang aktivitas komunitas Depok Berkebun ini, bisa kemana sih Mas? Kami aktif di Instagram, jadi bisa cek di Depok Berkebun atau DPK Berkebun. Instagram itu sebenarnya lebih banyak entah tutorial atau edukasi. Sharing-sharing buat kami sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman yang berkebun di Kota Depok. Jadi jangan lupa like, follow ataupun komen juga kalau kami bikin postingan. Langsung DM kalau ada pertanyaan. Iya, jangan lupa follow ya teman-teman. Baik, terima kasih Mas Gibran. Sukses selalu untuk Sendalu dan juga untuk Depok Berkebun. Nanti kapan-kapan boleh ya izin Yap, turun Sendalu ya. silakan. Depok Berkebun. Nah teman-teman, itu dia kegiatan kita kali ini bersama komunitas Depok Berkebun. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.